Hey, selamat datang di Jam Film. Bagaimana kabarnya sob? Duit gajian masih ada? Atau tinggal STNK saja? Bagaimana jadinya jika ada dua orang wanita sehol, seksi dan bahenol lebih memilih untuk menghabiskan akhir pekan mereka dengan memanjat tower bekas radio yang memiliki ketinggian 600 meter dari permukaan bumi dibanding rebahan dan nobar channel Jam Film ini? Inilah Fall 2022. Sebagai seorang yang memiliki hobi ekstrim macam mereka, memang selalu senang dengan hal-hal baru yang memacu adrenalin. Namun kali ini mereka terlalu berlebihan dan seolah menantang maut. Kali ini mereka akan menghadapi musibah yang mencekam, lebih mencekam dari jeratan pinjol. Mereka terjebak di tower pencakar langit itu tanpa perbekalan dan sepi dari pemukiman. Penasaran dengan jalan ceritanya? Sebelumnya saya ingatkan siapa tahu lupa bahwa tombol subscribe di bawah bisa diklik guna mendukung channel yang bagikan debu ini. Jangan bandingkan dengan channel besar seperti IQ7, Sakayang ataupun Mager Nonton ya. Karena jika mereka digabungkan menjadi satu dan membentuk sebuah organ tubuh manusia, Jam Film hanyalah bagikan bulu hidung mereka. Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita putar intronya. Film ini diawali dengan kita dibawa ke sebuah gunung. Kita diperkenalkan dengan suami istri yang tengah melakukan panjat tebing, bukan panjat sosial. Di sana ada sang suami yang bernama Dan, lalu sang istri yang bernama Becky. Becky yang selalu manja-manja berpat merasa kesusahan dengan treknya kali ini. Dengan keyakinan Becky pun harus mengeluarkan jurus lompatan bangau yang nggak pakai kecap. Di belakang sana ada Hunter, yaitu sahabat mereka berdua, meledek mereka yang selalu saja bercumbu ria. Di sana sang suami yaitu Dan terus saja naik hingga tiba-tiba dia tidak sadar telah mengganggu sarang burung nasar yang alhasil membuat dia jatuh menggantung di tali treknya. Semuanya panik hingga si Dan akhirnya berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa. 11 bulan telah berlalu, kini yang tersisa hanyalah kenangan dan sepaket abu kremasi Dan yang masih terbungkus rapi. Gak pakai Ahmad. Di sana kita diperlihatkan Becky yang masih belum move on dengan sang suami. Selalu saja dia mendengarkan pesan suara dari nomor Dan yang selalu diteleponnya. Tidak mungkin Dan mengangkat telepon itu karena di akhirat tidak ada sinyal Indosat. Setelah mabuk-mabukan, di luar sana ada sang ayah yang mencarinya. Sontak saja membuat si Becky ilfil dengan kelakuan ayahnya. Namun nampaknya beliau tidak mau Becky terus terjerembab dalam kesedihannya. Hingga beliau mengatakan, jikalau Dan yang kehilanganmu, mana mungkin dia sesedih ini. Nampak di sana memang si ayah kurang suka dengan si Dan yang sontak membuat Becky semakin membenci ayahnya sendiri itu. Sesampainya di rumah, Becky semakin stres dan dia berniat untuk bunuh diri, mau menelan misagrip satu botol itu. Namun untunglah ada telepon masuk dari Hunter, sahabatnya yang sudah lama menghilang. Besoknya langsung saja Hunter bertamu dan mereka berdua langsung melepas rindu. Setelah mereka gosip kesana kesini, bergunjing kesana kemari, Hunter mempunyai sebuah rencana untuk mengajak kembali Becky menggeluti dunia panjat memanjat. Hunter mengajak Becky untuk menaiki menara radio yang bernama B76 yang sudah lama terbengkalai. Alih-alih agar Becky cepat sembuh dari move on-nya dan berani menantang ketakutan dan traumatisnya. Di sana Hunter mengatakan dia bisa menebarkan abu kremasi Dan di atas sana. Becky menolak. Dia belum yakin untuk bisa kembali menggeluti hobi panjat memanjatnya itu. Karena pastinya dia akan semakin mengingat suaminya itu. Lalu besoknya, entah kenapa Becky tiba-tiba ingat atas kejadian di mana dia mau bunuh diri pada malam kemarin. Dia sadar dia harus keluar dari kesedihannya. Dengan keyakinan dan semangat 45, Becky mengiyakan ajakan dari Hunter. Dan tanpa pikir panjang dikali lebar, dua wanita ini pun berangkat menuju kemenangan. You're awesome. That is the Becky that we need for the Dad, look at your beaming face. Hunter has a boyfriend. It's nothing. Hari sudah malam, mereka telah sampai dan mampir ke salah satu kedai makanan.
Di sana Becky baru tahu kalau Hunter sekarang adalah YouTubers. Melihat konten-konten dari Hunter, nampaknya sahabatnya itu selalu melakukan apapun demi konten dan AdSense. Alih-alih Hunter juga ingin melampaui Deddy Corbuzier. Pemanjatan menara nantinya itu juga akan dijadikan konten olehnya. Ketika sang pelayan datang, Becky bertanya apakah bisa dia menumpang untuk ngecas handphonenya. Dengan ketus, sang pelayan menjawab, "Tidak ada yang gratis di dunia ini." Setelah itu Hunter juga bertanya kepada sang pelayan, di manakah tempat menara B76 berada? Karena menara itu tidak tertera di Google Maps. Sang pelayan menunjukkan lampu yang berkedip di balik jendela sebelah mereka. Di sanalah menara tua itu berada. Setelah itu Hunter membongkar sebuah trik kepada Becky, cara untuk mencuri listrik guna mengisi baterai iPhone-nya. Lanjut, kita diperlihatkan Becky yang sedang bermimpi di dalam tidurnya dan memeluknya dari belakang sembari mengucapkan sebuah kata-kata yang otentik, yaitu 143, yaitu ucapan dan untuk mengganti kata I love you kepada Becky. Namun mimpi itu buyar seketika. Di pagi yang cerah, mereka berdua siap berangkat. Di sana Becky mengomentari pakaian Hunter yang seksong itu. Hunter menjawab dengan berpakaian yang memperlihatkan dua analog gemoynya. Akan sangat mudah untuk mengundang view-view pembawa AdSense itu. Termasuk saya sendiri pasti akan mengklik thumbnailnya. Langsung saja dengan semangat sembari berangkat, Hunter memulai video vlognya. Hingga tiba-tiba 1,000 feet tall, and your homegirl. Right at the sea because you were safe. waduh, hampir saja sebuah truk melindas mereka berdua. Apakah ini adalah sebuah pesan? Akhirnya mereka telah sampai di gerbang menara B76 ini. Meskipun gerbang ditutup dan tertulis bahwa area ini terlarang, mereka akan tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan menuju menara impian. Mereka berjalan selangkah demi selangkah, Hunter yang selalu sibuk dengan vlognya, hingga tiba-tiba mereka melihat dua burung nasar yang tengah mukbang dari bangkai anjing liar. Di sana jiwa sosmed Hunter menggebu-gebu, memfoto anjing malang itu dan mempostingnya di Instagramnya yang belum verified. Akhirnya mereka sampai di kaki menara yang memiliki ketinggian 2000 kaki atau kurang lebih 600 meter dari permukaan bumi. Di sana Hunter menyonding konten vlognya. Dia mengatakan akan memanjat menara itu demi menyenangkan hati para subscribernya dan siap untuk menjadi trending di negara Somalia. The top of the world. I'm sorry, I can't do it. Namun di sisi lain Blackie nampak gemetar hebat. Jiwanya nampaknya belum sesiap ini. Namun di sana Hunter tidak ada hentinya memberikan motivasi agar temannya ini bisa all out dan on fire. And I am right here. So shut your shit. Or, you know, that's the kind of shit you should be posting on Instagram. Mereka siap untuk memanjat. Hanya berbekal tali temalian mereka siap menuju ke atas awan. Between us, we're clipped in and we're rest. Becky yang ada di belakang memanjat dengan perlahan. Keadaan tower yang sudah sangat tua, besi pemanjat lepas, baut-baut kendor dan berkarat, namun entah mereka sadar atau tidak. Hingga Becky merasa lelah dan ingin ngaso sejenak. What? Halfway to the Eiffel Tower. Please don't say the diner. No way. Looks like a little. Let's just get this over with. Catch up. Akhirnya mereka sampai di penghujung tangga dalam. Setelah ini mereka akan memanjat melalui tangga luar dan untuk menuju puncak mereka berdua harus naik lagi setinggi 60 meter. Hunter. Okay. Becky semakin gemetar, matanya tertutup enggan untuk melihat ke bawah sana. Angin semakin berhembus kencang, namun mereka harus tetap lanjut. Kali ini mereka akan melewati piringan sinyal radio. Dengan pengalaman Hunter sebagai pemanjat, tidak susah untuk melakukan putaran melewati piringan. Begitupun dengan Becky, meskipun tangannya tidak ada hentinya gemetar. You got this. Hunter dengan sombongnya malah menggoda Becky, menggoyangkan tangga yang mereka panjat dan tidak sadar atas ulahnya ada satu baut yang copot dari tangga itu. Awal petaka yang akan menyambut mereka.
Dan akhirnya mereka berhasil mencapai puncak sana. Langsung saja mereka merayakan kemenangan dengan berselfie ria, mencari angle yang bisa dipamerkan. Tak hanya itu, Hunter mengeluarkan kamera drone-nya dan mengambil beberapa footage di sana. Masih belum puas, Hunter melakukan atraksinya. Setelah itu, Hunter menyuruh Becky untuk mencobanya. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Becky menyerah dan mau mencoba. I've got you. Your eyes. Get it! Dengan jiwa dan kesedihan yang berhasil dilepaskan, mereka semua tertawa bahagia. Hingga waktunya tiba untuk Becky menyebar Abu Dan di atas sana. Dengan kata-kata terakhir yang Becky ucapkan, Abu Dan terbang di atas awan-awan. Setelah tebar abu kremasi, mereka memutuskan untuk turun sebelum maghrib. Tapi ketika Becky baru saja beberapa melangkah, tiba-tiba waduh, Becky menjerit ketakutan. Hunter dengan sigap berjuang menarik Becky yang berada di ujung maut itu. Dan syukurlah Hunter berhasil menggapai Becky. Mereka tertawa lepas, mereka tidak sadar bahwa tangga luar tidak ada yang tersisa. Semuanya habis sempal jatuh ke bawah. Hunter, how do we get down? Mereka sudah mulai panik. Lebih parahnya lagi, handphone mereka tidak ada sinyal karena mereka terlalu tinggi. Di atas sana mereka menemukan sebuah teropong dan juga tembak suar. Namun sayang, tas mereka yang berisi air jatuh dan nyangsang di piringan sinyal. Hunter mencoba menenangkan Becky. Sebentar lagi pasti akan ada bantuan yang datang. Di sana mereka menunggu hingga Hunter baru tahu kalau kaki Becky terluka. Becky sendiri pun baru sadar jika kakinya robek dan berdarah. Lanjut, mereka meneropong ke bawah. Tetap saja mereka tidak menemukan siapapun di sana. Mereka terus menunggu dan sudah selama 5 jam belum ada yang tahu kalau mereka di atas sini. Hunter membuka beranda IG-nya yang belum terrefresh. Kita bisa lihat foto-foto gemoy yang sering diupload oleh Hunter. Dan juga Hunter ingat bahwa dia tadi telah memposting foto bangkai anjing yang dimakan burung nasar tadi. Sontak membuat dia sadar jikalau handphone mereka diletakkan lebih ke bawah lagi, mereka mungkin akan mendapatkan sinyal. Cara pertama, mereka akan mengaitkan HP dengan tali dan mengulur tali itu tepat di piringan sinyal radio. Hunter yang begitu pede dengan engagement dari followernya yang sebanyak 60.000 itu, dengan dia yang akan memasang story pertolongan dan permintaan kepada follower-followernya untuk menelponkan polisi untuknya yang tengah terjebak ini. Semua masalah akan segera terselesaikan. Percobaan pun dilakukan. Namun sayang, tali yang mereka miliki tidak menjangkau piringan. Hunter turun dan bergelayutan guna handphonenya bisa lebih ke bawah lagi. Back up. Setelah dirasa cukup, dia pun kembali menarik iPhone Pro Max-nya. Namun sayang, Instant Story tetap saja pending gagal diupdate. Cara kedua, Hunter akan melempar iPhone-nya ke bawah sana dan agar tidak hancur harus dilapisi oleh sepatu. Tidak cukup itu, BH Hunter yang entah ukuran berapa B itu ikut serta mensupport iPhone untuk mengirim pesan ke bawah sana nanti. Dan iPhone pun meluncur dengan sepatu fun dan satu BH ekstra meluncur ke bawah sana. Hunter meneropong memastikan kelancaran triknya. Tidak sadar Becky melihat tato di kaki Hunter tertulis angka yang sangat tidak asing di kepala Becky. Lalu tidak lama kemudian mereka melihat orang yang ada di bawah sana. Mereka memanggil dan mencari perhatian. Namun dengan begitu, Becky mau menembakkan tembak suar saat itu juga.
langsung saja dicegah oleh Hunter karena akan percuma menekan pelatuk suar di langit yang masih terang ini. Mereka harus menunggu langit gelap terlebih dahulu. Hingga menjelang malam pun tiba. Becky membuka galeri iPhone-nya, kembali mengenang upacara pernikahannya. Hunter terus meneropong melihat orang-orang yang akan menjadi dewa penolong mereka. Sambil bergumam, mungkin mereka yang di bawah sana adalah pasutri yang tengah berlibur menghabiskan akhir pekan, bakar-bakar sambil nobar jam film. Di sana Hunter mengutarakan kecemburuannya melihat pasangan yang bahagia. Becky yang mendengar gumaman itu, dia baru sadar di rekaman dansanya dengan suaminya itu, mimik wajah Hunter tertangkap kamera dan nampak tidak bahagia melihat Becky dan Dan berdansa. Becky mulai mencocok logikan dengan tato yang dilihatnya di kaki Hunter tadi. Belum sempat mencerna apa yang dipikirkan, orang yang di bawah sana mau berkemas untuk pergi. Kesempatan emas, mereka pun langsung menembakkan suar yang mereka punya. Orang di bawah sana akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Dan ternyata, mereka adalah dua orang pria. Becky dan Hunter sudah mulai senang, namun bukannya mendapatkan sebuah pertolongan, malah ternyata mereka bukanlah orang-orang yang mau menghabiskan akhir pekan. Bisa saja mereka adalah orang-orang yang kabur dari kejaran debt collector. Mereka lebih memilih mencuri mobil daripada menyelamatkan dua orang gak jelas di atas sana. Hingga malam pun tiba. Di sanalah Becky mulai mempertanyakan misteri di balik tato di kaki Hunter. Becky mengatakan bahwa angka 143 yang dijadikan tato Hunter adalah sebuah ungkapan cinta dari Dan untuknya. Kenapa Hunter tahu angka itu? Di sanalah Hunter membuka semua dustanya. Hunter juga mengatakan bahwa memang benar dia mempunyai hubungan tersembunyi dengan Dan. Waduh, mereka sudah menjalani hubungan selama 4 bulan. Berjinariah di belakang Becky sahabatnya sendiri. Di sana Hunter hanya bisa meminta maaf dan mengakui itu semua memang kesalahan besar. Hunter menangis karena sudah mencintai kekasih sahabatnya itu. Hingga malam berganti pagi. Mereka kali ini saling memunggungi. Becky masih belum puas bagaimana itu bisa terjadi dan siapa yang memulai. Di sana Hunter berusaha jujur, semua terjadi pasca pesta miras bersama. Dan ternyata si Danlah yang memulai untuk berkemprut ria. Hingga Hunter tidak bisa menolak dan pada akhirnya kebablasan cinta. Di sisi lain, Dan memang pria yang pengertian dan selalu mendengar curhatan Hunter. Sangat beda dengan pria-pria yang lain. Di sanalah Becky sadar bahwa benar apa kata ayahnya. Dan memang laki-laki yang brengsek. Inilah alasan kenapa pasca kematian Dan, Hunter juga tiba-tiba menghilang. Sebenarnya Hunter juga terpuruk atas kesedihan dan merasa kehilangan pria yang mengisi waktu kekemprutannya. Di sini pada akhirnya semuanya terbongkar. Dikala mereka terjebak menunggu kematian, Hunter tidak ada hentinya menyalahkan dirinya atas kesalahan ini. Becky di sana hanya bisa menangis. Setengah hari telah berlalu, Becky masih dirundung kepatah hatiannya. Lalu mereka mendengar suara dering HP. Dikiranya itu sebuah panggilan masuk atau pesan. Nyatanya itu hanyalah alarm yang diatur Becky saat melempar handphone Hunter kemarin. Menandakan bahwa upaya itu sudah berlangsung 24 jam. Di sanalah Becky menyadarkan kepada Hunter. Hunter seharusnya sudah mau mulai menerima bahwa 60.000 followersnya tidak ada yang peduli. Atau memang handphonenya sudah hancur di bawah sana. Lalu mereka membuat sebuah pilihan. Bisa saja sekarang mereka menggunakan handphone Becky untuk percobaan kedua. Namun di sana Becky sadar dia bukanlah selebgram. Kemungkinan sangat kecil untuk mendapatkan sebuah perhatian publik jika mereka membutuhkan pertolongan. Handphone Becky hanya satu-satunya harapan. Jika ini gagal, maka sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka. Jam demi jam sudah mereka lewati. Tenggorokan mereka sudah mulai kering. Disinilah Hunter memutuskan untuk turun ke bawah guna bisa menggapai tas yang berisi air itu. Hunter akan berjuang. Hanya dengan seutas tali yang mereka miliki. Dan Hunter pun beraksi. I'm sorry, Bex. Okay. Shit! We'll attach it lower. Come on. Shit. Namun sayang, tali yang mereka miliki kurang untuk bisa menggapai tas mereka. Di sana, Hunter memutuskan untuk melepas talinya dan kini dia bergelantung ria. Dan Let her go. Oh, the ladder ripped all the way off. Oh my god.
Setelah berhasil, misi selanjutnya adalah untuk menggelantungkan tasnya dan Hunter akan kembali ke atas. Amazing, that's some good MacGyver shit right. Jump onto this. I'm gonna need your help to pull me. Hunter, are you okay? You okay? Fast and quick, Becky. Work together to pull me up. Now! Dengan sisa tenaga yang ada, Hunter terus berjuang hingga tiba-tiba I hurt my hand. sangat ajaib sekali, Hunter masih selamat. Dengan tenaga yang tersisa, Becky menarik sahabatnya itu untuk bisa kembali ke atas. Telapak tangan Hunter terluka parah, robek karena gesekan tali itu sendiri. Lanjut, setelah itu mereka mencari cara lagi untuk mencari pertolongan. Dengan pesawat kamera drone yang mereka miliki, mereka berniat untuk menerbangkan itu ke motel yang kemarin mereka tempati. Road, let her jump down his nose. Okay, we're almost past the gate. Hey, Chief, has it gone too far? Dengan seutas kertas permintaan tolong mereka agar bisa dilihat orang, namun sayang masih di tengah jalan, drone mereka kehabisan daya. Jadi mau tidak mau mereka harus menarik kembali drone mereka. Hari kembali malam, di sana Becky terbangun dari tidurnya. Dia panik, tiba-tiba Hunter hilang. Dengan kepanikan yang ada, sayangnya itu hanyalah mimpi. Becky, it's okay. Di hari itu, Becky ingat dengan trik yang dilakukan oleh Hunter saat di kedai kemarin. Cara bagaimana dia bisa mendapatkan daya listrik untuk mencarger ulang baterai kamera drone-nya. Dengan begitu, Becky langsung memanjat ke tiang tertinggi. Meskipun tubuhnya sudah kekurangan tenaga, tidak ada cara lain selain berjuang. Dengan berbagai cara, dia harus bisa menjalankan trik ini. Setelah menemukan cara cerdas, kini Becky harus bertahan beberapa saat di atas sana untuk menunggu drone mereka terisi penuh. Bukan hanya sengatan matahari saja, kini burung nasar juga sering menyerangnya. Namun Becky tetap tangguh bagikan ibu kita Kartini. Dan akhirnya dengan waktu yang tidak sebentar, daya drone penuh dan siap digunakan. Why didn't you catch the back? Mereka menunggu waktu yang tepat. Perkiraan mereka akan menerbangkan di jam check out motel itu agar lebih mudah mendapatkan perhatian orang di sana. Jadi mereka harus kembali menunggu. Di sana Becky entah kenapa tiba-tiba merindukan ayahnya. Kini Becky sadar bahwa apa yang dikatakan ayahnya benar. Suaminya si Dan itu ternyata tidak sebaik yang dia kira. Kini Becky sungguh ingin mengirim SMS kepada ayahnya meminta pertolongan kepadanya. Dan akhirnya penerbangan drone pun dimulai. Here, Gus. Just keep that Come on, We're past the point of no return. Go. Mereka menerbangkan harapan mereka dengan semangat. Namun sungguh sayang, Get it! Go back!
Nah, kembali lagi harapan mereka musnah. Mereka sungguh ingin menyerah. Di atas mereka sudah ada burung nasar yang menunggu mereka lemah dan siap untuk mencocoli dua wanita ini. Di sana Becky sadar mungkin ini final dari usahanya. Dia akan melempar HP-nya ke bawah untuk menghubungi ayahnya. Dia meminta sepatu Hunter yang masih ada itu untuk menjadi kantong agar HP-nya tidak hancur. Namun sungguh aneh, Hunter mengatakan bahwa sepatunya sudah ada di bawah. Dan ternyata sebenarnya, bahwa Hunter sudah terjatuh saat mereka mengambil tas di hari kemarin. Becky lah yang menolak sebuah kenyataan. Dia menarik tas yang sudah dikaitkan oleh Hunter. Dia berhalusinasi bahwa Hunter masih di sampingnya dan menemaninya. Dan pada kenyataannya, semenjak kejadian itu, Hunter memang sudah benar-benar sendirian di atas sini. Hunter menangis sejadi-jadinya. Malam telah tiba. Angin berhembus kencang, sekencang tangisan Becky menerima kenyataan ini. Sang ayah di rumah sungguh gelisah. Dia merasa putrinya sedang tidak baik-baik saja. Dan beliau pun memutuskan untuk mencari Becky. Kini Becky sungguh sangat lemas. Burung nasar yang mengira Becky sudah menjadi bangkai, burung itu mencocoli luka dari Becky. Dan ternyata You need energy. Survival of the fittest. Becky menikmati makan malamnya. Lanjut, setelah Becky kembali mendapatkan tenaga, Becky memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia harus tegas. Tidak ada cara lain, dia akan turun ke piringan sinyal di mana Hunter tewas. Sesampainya dia di sana, Becky menangis. Dia akan menggunakan jasad Hunter untuk keselamatannya. Bahwa cara terakhir ini harus benar-benar tidak boleh gagal. Setelah Becky menulis pesan kepada ayahnya, handphonenya dimasukkan ke robekan perut Hunter. Dan dengan harapan besar, Becky menjatuhkan jasad Hunter demi dia bisa mengirim pesan ke ayahnya. Namun, cobaan masih belum berhenti. Piringan sinyal yang Becky naiki hampir copot dan sempat terjun ke bawah. Becky kali ini benar-benar ketakutan. Lanjut kepada sang ayah yang terus mengendari mobilnya menuju ke menara B76 di mana putrinya berada. Sesampainya sang ayah di sana, sudah banyak puluhan polisi yang mengamankan tempat ini. Dan di sanalah Becky bertemu dengan sang ayahnya kembali. Mereka berpelukan dan film pun tamat. Akhir cerita yang begitu indah. Pesan dari film ini adalah dewasa ini asik. Gini, beberapa kali kita dibuat miris ketika melihat sekumpulan orang yang menantang bahaya demi sebuah konten. Mereka berharap bisa mendapatkan like yang banyak, view yang juta-jutaan di media sosial. Tentu saja kita prihatin melihatnya. Demi sebuah eksistensi, mereka mengaburkan batas antara hidup dan mati. Nyawa seakan-akan tidak menjadi pertimbangan. Sekian dari saya Jam Film, mohon pamit undur diri. Jika berkenan bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you di next video dan dadah!